Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Nah, di video kali ini aku mau buat plan atau rencana sebelum gajian. Tidak terasa ya, ini sudah sampai ke ujung bulan. Jadi sebentar lagi ini sudah mau masuk ke bulan November. Jadi aku mau buat plan dulu sebelum gajian. Nanti setelah gajian supaya aku tahu nanti uang tuh mau dikemanain atau mau dijadikan apa, supaya pengeluaranku nanti lebih teratur. Nah, di sini aku juga masih baru belajar menabung supaya hidup itu lebih hemat atau lebih teratur kayak gitu. Karena dulu aku tuh punya kebiasaan buruk. Biasanya aku tuh mikir kalau dulu kalau udah gajian kan sudah punya uang itu tanggal muda kayak gitu. Jadi aku tuh tidak buat perencanaan atau tidak buat plan dalam mengatur keuangan. Jadi aku tinggal kayak, oh iya aku ada uang jadi aku tinggal jalan kemana yang aku mau, aku beli apa aja yang aku mau. Jadi hanya di pertengahan bulan tuh aku sudah bokeh alias nggak punya uang, akhirnya bingung. Jadi sekarang aku mulai belajar menabung dan hidup hemat supaya pengeluaran keuangan lebih teratur. Nah, di sini cara aku mengatur keuangan ada 3 bagian. Yang pertama ada kewajiban, di mana kewajiban ini yang memang harus aku utamakan dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, jadi kalau aku udah gajian, uangnya aku langsung kayak asingkan kayak gitu. Yang pertama untuk kirim kampung 500.000 dan bayar kos 400.000. Kemudian untuk token listrik 100.000 dan pengeluaran tidak tetap 80.000. Kemudian untuk bagian yang kedua itu aku sediakan untuk keperluan, di mana keperluan itu untuk belanja bulanan. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku sediakan dana 300.000, ini untuk jaga-jaga aja dulu. Kemudian untuk belanja mingguan 200.000 dan untuk skincare aku sisihkan 200.000. Tetapi untuk skincare aku tidak beli skincare tuh setiap bulan karena ada beberapa skincare yang habisnya itu kadang sebulan lebih hingga 2 bulan. Nah, terus untuk bagian yang ketiga ini aku sisihkan untuk tabungan. Nah, untuk tabungan ini aku sediakan untuk emergency, di mana emergency ini adalah uang darurat. Takutnya tiba-tiba sakit, tapi berharap mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Nah, di sini aku sisihkan 100.000 untuk nabung 100.000. Jadi kenapa aku sisihkan untuk uang emergency ini? Kadang kan ada keperluan tiba-tiba, kadang ada teman ulang tahun atau ada acara nikahan, undangan kayak gitu. Jadi aku bisa pakai uang emergency ini supaya aku tidak mengganggu dengan uang tabunganku. Kenapa untuk uang menabung aku cuma sisihkan 100.000? Yang penting rutin dan teratur. Kalaupun aku menabung banyak tetapi tidak teratur, toh nantinya akan kepake juga. Nah, di sini untuk gaji pendapatan 2 juta. Nah, sekarang aku mau total pengeluaran untuk kewajiban dan keperluan dan menabung. Nah, untuk kewajiban ini yang memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, di sini ada 500 terus ditambah 400, kemudian ditambah 100 dan 80. Jadi total ada 1.080.000. Untuk keperluan ada 300.000 dan ditambah 200, kemudian ditambah lagi 200, total ada 700.000. Kemudian untuk menabung ada 100.000 untuk uang emergency dan tabungan 100.000, jadi total 200.000. Nah, kemudian aku akan total dari pendapatan gajiku 2 juta dipotong dengan pengeluaran semua yang sudah aku plan. Oke, sekarang aku akan total dan balance. Nah, berapa sih balance-nya dari total semua pengeluaran yang sudah aku plan untuk bulan November ini? Jadi biar aku tahu sisanya tinggal berapa setelah aku bayar semua kewajiban dan keperluan dari sisa gajiku di bulan November. Yang pertama ada total untuk kewajiban 1.080.000 dan ditambah untuk keperluan 700.000 dan ditambah untuk tabungan 200.000. Kemudian totalnya ada 1.980.000. Jadi untuk pendapatan gajiku 2 juta dipotong 1.980.000, sisa 20.000. Nah, ini anggaran atau dana plan yang sudah aku buat untuk bulan November. Mudah-mudahan ini sesuai dengan plan yang aku rencanakan. Nanti setelah gajian aku akan cek. Mudah-mudahan sesuai dengan plan dan rencana yang sudah aku buat untuk bulan November nanti. Supaya aku lebih bersemangat lagi untuk terus belajar menabung dan hidup hemat. Oke teman-teman, itulah cara aku mengatur keuangan untuk pendapatan gaji yang kecil. Sekarang aku mau sedikit cerita
ya, kadang ada sih teman yang bilang sama aku, ih kok di rumah terus sih, kayak setiap hari masak kayak gitu. Karena aku sering diajaki sama teman kayak makan di luar atau jalan-jalan shopping kayak gitu. Cuma aku sering menolak karena aku itu punya target atau punya keinginan, jadi aku lebih berhati-hati lagi untuk mengatur keuangan. Ada juga teman yang tanya, gimana caranya kalau pengen traveling, pengen shopping dan pengen jalan-jalan kayak gitu. Kalau menurut prinsip dan pendapatku, nah di sini kan pendapat orang dan prinsip orang berbeda-beda, tapi kalau aku yang aku utamakan tuh harus kewajiban dulu. Kemudian kalau aku pengen traveling atau jalan-jalan, pelan-pelan aku akan menabung dulu. Nanti kalau sudah terkumpul tabungan, aku bisa jalan-jalan dan traveling. Tetapi tidak harus mengganggu dengan uang tabungan yang memang sudah aku sediakan dan tidak mengganggu dengan uang kewajiban. Gimana kalau punya teman yang hidupnya sering nongki, duduk di kafe, makan di luar? Apalagi kalau tanggal muda sudah gajian, pasti ada aja teman yang ngajakin nongki, makan di kafe. Boleh sih nongki, duduk di kafe, makan di kafe kayak gitu, tetapi jangan sering dan sesuaikan budget juga. Nah, apalagi yang punya teman yang gila shopping, giliran ada diskonan pasti dia akan bilang, nanti ya tunggu gajian aku akan beli, nanti kita datang ke sini. Nah, ini yang menjadi kebiasaan buruk ketika di pertengahan bulan, tidak sampai ke ujung bulan sudah tidak punya uang alias bokek. Boleh shopping, beli pakaian dan lain-lain, cuma kalau yang memang tidak diperlukan walaupun harga promo, kalau aku tidak akan beli. Aku akan beli yang memang aku perlukan dan yang sesuai dengan budgetku. Yang sebelumnya memang aku sudah menabung dulu, jadi aku akan sesuaikan dengan budget. Apalagi punya temen yang suka dengan make up, ketika dia ngajakin ngafe yuk di mall ini, nah pasti itu setelah habis dari cafe dia akan bilang jalan-jalan, lihat-lihat baju, apalagi lihat toko make up yang tulisannya diskon 70% atau 30%. Nah, dia pasti akan laju masuk ke toko tersebut. Dia akan beli, dia akan borong karena dia merasa itu habis gajian dan dia punya uang. Ketika sudah sampai rumah, sudah pulang, uangnya habis. Nah, dia akan ngeluh, dia akan bilang uangku habis. Itulah kebiasaan buruk yang menjadi kita bokek belum waktunya. Maka dari itu, aku memulai untuk hidup hemat dan belajar untuk menabung, supaya kerja keras aku tidak sia-sia dan uang yang aku keluarkan digunakan dengan baik dan bermanfaat. Di sini aku buat pesan dan kata-kata semangat untuk diriku sendiri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, ketika aku pengen sesuatu atau pengen bersenang-senang, aku harus menabung dulu, hemat uang makan, hemat uang belanja, dan belajar menabung. Ketika saatnya nanti tabungan sudah terkumpul, baru aku bisa beli apa yang aku mau. Dan sama juga dengan orang yang sukses, mereka pasti harus berusaha dari nol terlebih dahulu, bekerja keras untuk mencapai kesuksesan itu. Karena sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi buat teman-teman dan saudara di luar sana yang mempunyai kehidupan sama seperti aku, mempunyai pendapatan gaji yang kecil, jangan patah semangat, terus berusaha dan belajar hidup hemat, menabung. Suatu saat pasti kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, segitu dulu video plan atau perencanaan keuangan sebelum gajian dari aku. Jangan lupa like videonya, habis itu komen, dan habis itu subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, see you on my next video, bye bye.